Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratan Jadwal Hafiz dengan NPM 22311093 dari kelas SI 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ETL, eksternal transformasi dan pemuatan. ETL adalah proses kunci dalam mengelola dan mempersiapkan data untuk penyimpanan dalam gudang data atau dalam kurung data warehouse. Pengertian ETL dalam konteks data warehouse dapat diuraikan melalui beberapa poin utama, yaitu 1. Integritasi data. Sumber data untuk data warehouse dapat berasal dari berbagai sumber yang berbeda, seperti data warehouse transaksional, spreadsheet, log file, dan lainnya. Yang kedua, data cleaning dan kualitas. Sumber data mungkin memiliki inkonsistensi, kesalahan, atau duplikasi. ETL menyediakan langkah-langkah untuk membersihkan dan memvalidasi data sebelum dimuat ke dalam data warehouse. Pengertian data warehouse dapat diuraikan melalui beberapa poin utama. Yang keempat, konsistensi dan keberlanjutan. Dengan menggunakan ETL, perubahan dalam struktur atau format data dapat dikelola secara konsisten. Jika ada perubahan dalam sumber data atau kebutuhan bisnis, ETL memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan data warehouse mereka dengan mudah dan memastikan keberlanjutan operasional. Yang kelima, optimasi kinerja. Proses ETL dapat mengoptimalkan kinerja query pada data warehouse, misalnya dengan melakukan pre-agregasi atau indexing selama proses transformasi. Yang kelima, ada konsolidasi dan denormalisasi. Data warehouse sering menggunakan struktur yang berbeda dari sumber data operasional. ETL memungkinkan konsolidasi data dari berbagai sumber dan menormalisasi data agar lebih mudah diakses dan dianalisis oleh pengguna akhir. Lalu ada penjelasan mengenai ekstraksi. Tahap ekstraksi dalam proses ETL adalah langkah pertama di mana data diambil dari berbagai sumber dan disalin ke dalam sistem penyimpanan sementara sebelum diproses lebih lanjut. Proses ekstrak ini memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa data dibutuhkan untuk analisis dan pelapor bisnis dapat diakses dan digunakan efektif. Penjelasan mengenai tahap ekstraksi dan bagaimana data diambil dari berbagai sumber. Yang pertama, identifikasi sumber data. Identifikasi sumber data merupakan langkah awal dalam ekstraksi. Sumber data dapat berasal dari berbagai tempat, termasuk database transaksional, spreadsheet, title text, dan streaming. Yang kedua, koneksi ke sumber data. Setelah sumber data diidentifikasi, langkah berikutnya adalah membangun koneksi untuk antarmuka dengan sumber tersebut. Ini melibatkan penggunaan teknologi atau metode yang sesuai untuk mengakses dan mengambil data dari sumber tersebut. Yang ketiga, pengambilan data. Proses pengambilan data melibatkan ekstraksi sejumlah data dari sumber ini memindahkannya ke dalam sistem penyimpanan sementara. Teknik pengambilan data dapat bervariasi tergantung pada sumbernya, misalnya menggunakan SQL queries, API calls, atau metode lainnya. Yang keempat,
Pemilihan data yang diperlukan. Setelah data diambil, langkah selanjutnya adalah memilih data yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut. Yang kelima, menggabungkan data. Kadang-kadang, data yang diperlukan dapat didistribusi di berbagai sumber. Pada tahap ini, data dari berbagai sumber bisa digabungkan atau digabungkan untuk membentuk dataset yang lebih lengkap dan kohesif. Yang keenam, pembersihan data. Pada tahap ini, data yang telah diambil dapat diperiksa untuk kesalahan atau ketidaksesuaian. Proses pembersihan data dapat mencakup deteksi dan koreksi kesalahan, penanganan yang hilang, penanganan nilai yang hilang. Yang ketujuh, pengamanan data. Pengamanan data itu sangat penting untuk memastikan keamanan. Ini termasuk enkripsi data selama transfer, validasi sumber data, dan implementasi kontrol keamanan untuk mencegah akses tidak sah. Yang ke-8, logging dan monitoring. Tahap ekstraksi juga melibatkan logging dan monitoring untuk melacak aktivitas ekstraksi, mendeteksi kesalahan, dan memastikan integritas data. Penjelasan mengenai tahap eksternal dari berbagai sumber. Untuk memberikan gambaran lebih mengenai tahap ekstraksi dengan contoh SQL queries, mari mempertimbangkan situasi sederhana di mana kita ingin mengambil data dari sebuah tabel di database transaksional. Contohnya, di sini ada tabel penjualan. Ada tanggal, ada ID, tanggal, produk, jumlah, dan harga per unit. SQL query untuk ekstraksi data. Yang pertama, mengambil semua data dari tabel penjualan SQL. Yang kedua, mengambil data penjualan pada tanggal tertentu. Yang ketiga, mengambil data penjualan dengan jumlah lebih dari 100. Yang keempat, menggabungkan data dari dua tabel. Contoh di atas tadi, SQL queries tersebut mempresentasikan langkah-langkah ekstraksi data dari tabel penjualan dalam database transaksi. Namun, perlu dicatat bahwa implementasi sebenarnya dari ekstraksi data dapat lebih kompleks tergantung pada sumber data dan kebutuhan bisnis yang spesifik. Penjelasan mengenai transformasi. Proses transformasi data dalam konteks ETL adalah langkah kritis yang melibatkan memanipulasi dan rekonstruksi data untuk memastikan bahwa data tersebut siap untuk dianalisis dan pelaporan. Beberapa aspek utama dari proses transformasi data melibatkan pembersihan data, normalisasi, dan transformasi lainnya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang setiap aspek tersebut. Yang pertama, pembersihan data. Pembersihan data melibatkan identifikasi dan penanganan data yang tidak sesuai, tidak lengkap, atau tidak valid. Yang kedua, normalisasi. Normalisasi adalah proses mengorganisasi data di dalam suatu tabel database untuk mengurangi redundansi dan ketergantungan data. Ini membantu meningkatkan efisiensi penyimpanan dan mengurangi potensi anomal data. Penjelasan mengenai loading. Tahapan pemuatan. Tahapan pemuatan dalam proses ETL transformasi adalah langkah-langkah terakhir di mana data telah diolah dan disiapkan selama tahap ekstraksi dan transformasi dimuat ke dalam data warehouse. Tujuan utama dari tahap ini adalah menyimpan data yang telah diolah dengan cara yang efisien dan sesuai dengan struktur data warehouse. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam tahap pemuatan disertai dengan diagram yang memperlihatkan bagaimana data disimpan dalam data warehouse. Langkah-langkah dalam tahapan pemuatan. Yang pertama, persiapkan struktur penyimpanan. Sebelum memuat data, pastikan bahwa struktur penyimpanan di dalam data warehouse sudah siap.
Ini termasuk tabel, indeks, dan objek penyimpanan lainnya yang dibutuhkan. Yang kedua, metode pemuatan. Pilih metode pemuatan yang sesuai. Metode ini dapat melibatkan pemuatan langsung ke dalam tabel yang menggunakan mekanisme staging area di mana data disimpan sementara sebelum dimuat ke tabel utama. Yang ketiga, memuat data dalam tabel. Lakukan proses pengisian tabel dengan data yang telah diolah. Proses ini bisa dilakukan dengan menggunakan perintah SQL insert atau menggunakan fungsi dan alat khusus ETL yang mendukung pemuatan data. Yang keempat, validasi dan verifikasi. Setelah pemuatan, lakukan validasi dan verifikasi untuk memastikan bahwa data telah dimuat dengan benar. Ini melibatkan pemeriksaan integritas referensial, pembandingan jumlah baris sebelum dan sesudah pemuatan, dan pengujian lainnya. Logging dan monitoring. Lakukan logging dan monitoring selama proses pemuatan untuk mencatat informasi penting seperti waktu mulai dan selesai pemuatan, jumlah baris yang dimulai, dan catatan tentang setiap kesalahan yang terjadi dalam proses. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekstraksi data. Data diambil dari berbagai sumber seperti database transaksional, file teks atau API. Yang kedua, transformasi data. Data diolah dan diberikan menggunakan alat ETL seperti Apache NIF atau Apex Spark. Transformasi mencakup normalisasi, pembersihan data, dan transformasi lainnya sesuai kebutuhan bisnis. Yang ketiga, penyimpanan sementara. Data yang telah diolah disimpan sementara di dalam staging area sebelum dimuat ke dalam data warehouse. Sebelum platform ETL seperti Apex NIF menyediakan staging area sebagai bagian dari proses transformasi. Yang keempat, pemuatan data warehouse. Data yang telah diolah dan disimpan ke staging area dimuat ke dalam data warehouse. Pemuatan ini dapat dilakukan menggunakan perintah SQL atau melalui antarmuka pengguna pada platform data warehouse seperti Amazon Redshift. Yang kelima, penyimpanan data dalam data warehouse. Data warehouse disimpan dalam struktur yang sesuai di dalam data warehouse. Tabel-tabel data warehouse dapat memiliki skema bidang atau skema salju, tergantung pada desain data warehouse yang diimplementasikan. Yang keenam, indeks dan statistik. Setelah pemuatan data dapat dilakukan pembangunan seperti indeks dan penyimpanan statistik untuk meningkatkan kinerja query pada data yang baru dimuat. Yang ketujuh, data siap untuk analisis. Data yang disimpan dalam data warehouse sekarang siap untuk digunakan oleh tim analisis bisnis. Penggunaan data menjalankan query untuk mengambil informasi dan membuat laporan yang diperlukan. Studi kasus penerapan ETL di perusahaan e-commerce. Latar belakangnya, yang pertama, ekstraksi data. Mengambil data dari sumber-sumber seperti database transaksi e-commerce, platform pihak ketiga untuk analisis pelanggan, dan sistem manajemen infrared. Yang kedua, transformasi data. Memberikan data dari kesalahan dan nilai yang hilang, menggabungkan data pelanggan dari berbagai sumber ke dalam format yang konsisten, menghitung total penjualan per produk, per kategori, dan per wilayah. Menganalisis dan inventaris untuk mengurangi redundansi. Yang ketiga, pemuatan data warehouse. Memuat data yang telah diolah ke dalam data warehouse seperti Amazon Redshift, membuat dimensi untuk mempermudah analisis tren dan pola sepanjang waktu. Yang keempat,
pengembangan dashboard dan laporan. Menggunakan data yang ada di data warehouse untuk mengembangkan dashboard dan laporan interaktif menggunakan alat business intelligence seperti Tableau atau Power Business Intelligence. Yang kelima, analisis bisnis. Tim analisis bisnis menjalankan query kompleks untuk mendapat wawasan mendalam tentang perilaku pelanggan, performa buruk, dan stok inventaris. Yang keenam, keputusan strategis. Berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui proses ETL, perusahaan dapat membuat keputusan strategis seperti meluncurkan promosi produk tertentu, meningkatkan stok untuk memenuhi perintah, atau menyusun strategi pemasaran yang lebih terarah. Hasil koreksinya, yang pertama, peningkatan efisiensi operasional, yang kedua, optimasi inventaris, yang ketiga, peningkatan penjualan, yang keempat, peningkatan keputusan pelanggan. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.